Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan yang menyakitkan, meresahkan, dan menggemparkan jiwa perasaan. gitu. Dramatis. Boga dilema naon Mang Adin ya. Wah, Asa tiba-tibanya nggak seberes lebaran, seberes mudik, merenya gitu. Ya. Silaturahmi dengan keluarga, tapi juga beban berat Mang Adin tuh kita enawan. ya selalu ada hal yang menakutkan dan meresahkan setiap sejumlah orang. Oke. Oh, iya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti kuis tapi tak berhadiah. Hadiah nata nyeri, Ada hadiah. hadiah nyeri hati, hadiah. Dari hadiah nanti belik, belik blokir. Aduh. Keluar dari grup WhatsApp. Iya, atau kalau dari kumpulan, Ya, tiba-tiba pamit. Pertanyaan seperti kumaha gitu Mang Adin anu kira-kira mentak nyeritekeun teh gitu. Tapi alhamdulillahnya itu adalah pertanyaan yang sudah di masa lalu. Oke. Oh, sudah terlewati gitu. Nah, biasanya kapan kerja? Oke. Sudah kerja apa? Cenah. Orangnya dulu pernah ngalaman ketika lulus SMA ge sama Mang. Iya. Sebelum orang kuliah 2 tahun kan baru kuliah gitu. Nah, pas lulus SMA ge sama, jadi beban kan orang kakolot era, ku tetangga era gitu Betul, memang. betul. Dan ngomong-ngomong masalah pertanyaan tadi Mang, orangnya jadi teringat sih beberapa pertanyaan horor gitu keluar disebutnya. Ya. Pas waktu momen lebaran kumpul-kumpul dengan keluarga gitu. Mungkin Maranage pernah ngalaman kan ya. Itu paling ke orang dialami saat ini gitu kan ya, beberapa tahun ini berjalan gitu sampai ke ayeuna. Paling pertanyaan horor anu kurang dimiliki teh nyaeta masalah pasangan. Oke. Misalnya kapan nikah gitu. Balik ka jeung saha cenah nyalira wae gitu kan ya gitu. Itu sih nu urang rada-rada horor gitu, lebih ti pocong cek orang mah gitu. Malah komode pocong nu nanya kapan nikah? double horor aing teh bang gitu nya. Datang ke masjid kapan nikah? Ayo mana kemarin kumaha boga ieu. Pertanyaan itu atau pertanyaan yang lain? Yang lain gitu nu. Yang lain ya yang masalah yang sejenis kerjaan. lah, pertanyaan stigmatif yang kerjaan gitu nya. Pekerjaan terus semakin usia Karir bertambah gitu. terus semakin berkembang biak tuh kan orang. Berbuah gitu ya. Terus pertanyaannya tuh bukan nikah lagi kalau memang sudah berpasangan ya. Maksudnya pertanyaan yang nikah gitu. Nah, pertanyaannya ada lebih ke anak atau momongan misalkan. Kalau misalkan udah nikah terus beberapa bulan itu kapan nih punya anak? Terus nampercan. Ya, gitu. Bahkan bener Mang sok aya jadi ledekan oge nya di circle orang gitu teman-teman. Misalnya aya 2 teman orang anu nikah kan gitu ya, terus yang satu udah punya anak, yang satu belum gitu. Kan lamun di laki-laki gitunya heureuna teh maneh mah mintul cara gitunya. Itu yang paling menyesakan. Atau nya namper meureunnya cenah ya goreng ieu gitu. Nah itu yang itu. Nah mungkin si Mang Adin juga kan merasakan ya. Ya, sangat Mang. Sangat. Dibahas ku saya. Kok orang atau kok mana Mang? Maneh lah we. Oke. Kita rada jero ya. Pertanyaan yang mana? Yang kapan punya anak? Oh kalau yang kerja tadi kan si Mang Jaman nanya kerja. Oh, kapan dia apa? Oke, kerjanya orang. Kalau untuk pekerjaan lebih cenderung aman karena orang setelah beres SMA sama ya ini kondisinya sama si Mang Jaman. Orang begitu beres SMA tidak langsung kuliah, kerja dulu di pasar. Oh, di pasar. Bantu uang. SJ di pasar. Wirang tuh mana eta? Henteu sih. Teu aslina. Tetangga tuh nanyakeun. Teu. Gengsi Mang. Teu. SEO nya lagi cerita teh. Oh, cenah modelnya si Mang Mul mah SCG pemasaran sebenarnya di pasar gitu. Padahal di pasar. Bahkan orang pernah mengklaim orang kuliah di Unpas. Naon? Pasar. Seganteng. Nah, beres SMA itu bantu-bantu di UA di pasar. Oke. Pertanyaan itu pasti ada pernah mengalami. Nah, setelah dari pasar kan orang langsung ke radio tuh. Oh, mereka jadi ke pasar dulu sebetulnya. Iya, ke pasar dulu, terus langsung di radio. Nah, di radio pun untuk hari pertama dan hari kedua itu orang dari beberapa pertanyaan hanya beberapa orang. Karena dulu pas masih di radio orang harus live report di Nagreg Mang. Oh itu teh. Hamin 7. Mudik? Ya, Hamin 7 sama H+7. Wah.
Itu nya acara portar teh gitu. Makanya kan tak mungkin si Mang Adin kan ngomel. Orang pas waktu kemarin reporter Kompas TV, Betul. ini Mang live reporter di Babancong Garut, itu nangis Mang. Alun-alun. Di Babancong kan, dia itu di Babancong. Nangis teh maneh. Ente si reporter Kompas TV nih. Kemarin. Kemarin pas Lebaran itu kemarin. Jadi ada reporter Kompas TV. Iya. Lagi mengabarkan suasana malam takbiran di alun-alun Garut. Di Babancong tepatnya, yang membuat merinding dan menangis si reporter itu adalah karena suara takbir anak kecil anak kecil. Itu. Langsung. Viral tuh kan langsung di beberapa akun gede Garut kan. Dan orang merasakan posisi itu gitu. Lindung begitu emangnya Asli. Sedih gitu. Asli. Orang momennya takbiran saatnya kumpul dengan keluarga, takbir oke ke masjid masih kerja tugas masih kerja. Nah, untungnya orang masih bisa ditempuh dengan motor. Setelah pulang dari sana, setelah beres live report langsung pulang. Keburu gitu. lah ya. Masih keburu besoknya. Nah, sedihnya lagi orang pagi-pagi udah keliling kan. Nah, orang berangkat lagi ke sana untuk melaporkan H+-nya setelah Lebaran ke kondisi. Langsung tugas langsung. Gitu. Jadi memang untuk beberapa pertanyaan tadi, kapan nikah, kapan punya anak, nikah sih ya sama kerja itu cenderung aman bagi orang. Nah, itu bener pertanyaan itu teralami ku orang meskipun bukan dari keluarga inti ya, karena momen Lebaran nih ya. Kapan kerja? Terus orang yang bikin lucu orang adalah gitu ya beberapa orang yang sengaja misalkan si ngeluarkan kunci mobilnya tuh digantungin supaya kelihatan gitu. Atau ada yang memang handphone nih, dia punya 2 handphone, satu handphone disimpan, terus satu lagi gitu. Terus dompet gitu. Terus kunci motor atau kunci mobil gitu. Kacamata truk gitu, terus ditumpuk baju. Cuman orang kayak gitu. Orang-orang yang seperti itu buat apa gitu? Apakah tidak punya tas untuk menyimpan itu gitu? Gak punya tas selempang gitu ya buat biar simpel gitu. Ya gitu. Di meja Mang. Ini memang kalau istilah orang Sunda tuh didadasarkeun, diamparkeun. Di lesehan. Ente maksudnya diamparkan teh di meja, digelar lah gitu. Biar kelihatannya. Itu yang ku orang alami dan memang sangat terasa sekali sih adu mekanik pas ditanya kerjaan. Itu kan adu mekanik, ada pertanyaan-pertanyaan yang misalkan wah, gak disangka kumaneh misalkan. Maksudnya, emang geus lila ya tara panggil, di mana tah? Itu kan biasanya bahasanya. Nah, justru yang mereka sangka orang masih di radio. Gitu. Terlebih sekarang ngonten nih di podcast. Makanya mana masih di radio gitu. Usum kene radio gitu. Loh? Asli Mang. Gitu. Enggak, karena Covid aja gitu. Jawaban orang gitu. Sekarang orang jadi buruh pabrik gitu. Kan biasanya orang memang suka sengaja aja direndahin gitu. Kalian biasanya kan buruh tuh kesannya gimana gitu ya. Orang biasanya jawaban orang buruh pabrik gitu aja. Padahal mamang langsung di ulti manajer gitu kan. Tapi buruh. Manajer ya rasa buruh ya. Nah itu untuk pertanyaan pekerjaan orang. Orang nanya mulu ke mananya terkait tadi pertanyaan anu ketika ngumpul masalah pekerjaan gitunya. Untuk mana sendiri gitu ketika ditanya ku bebaturan mana gitu kan ya. Apalagi nu level pekerjaan mungkin lebih high lah gitu, lebih tinggi gitu ya. Itu perasaan mana seperti apa gitu. Mungkin mana lagi bisa ngerasanya ketika dia nanya mana gawe non aina gitu kan. Itu kan bisa kayak adu mekanik oke kan sama gitu kan ya. Perasaan mana dan cara mana menyikapinya itu kumaha ke teman-teman mana gitu. Orang biasanya lihat dulu sosoknya yang nanya. Kalau misalkan sosoknya kecil, gak pakai celana, itu tuyul sosoknya. Enggak, lebih ke profil. Lebih ke profil yang nanya dulu orang lihat. Kalau misalkan dia lebih tinggi, orang biasanya memang sengaja direndahin. Merendah karena orang tahu salah satu niat dia nanya meskipun belum gak dipalidasi ke orang, ini pasti agak rada nguji atau bisa ngerendahin gitu. Makanya ke orang sengaja bahasanya itu rendah gitu. Ngarap puasa kalian gitu. Ya gitu. Terus maneh kalau misalkan kerjanya
tinggi dari orang apa gitu. Maksud orang Fungsinya tuh. buat apa? Ngapain? Gitu. Benar-benar bisa. Sehingga pernah orang pas bukber ya, ada yang sengaja pakai lanyard atau apa namanya? Lanyard Langit tuh. naon? Itu tuh. Buat Oh. ini tuh. Oh, kayak itu name tag, tali Name name tag tag, gitu. name tag. Kan BUMN tuh Mang. Yang warna biru kan? Oh, iya, berakhlak gitu. Itu name tagnya disengaja. Enggak, diumpetin. Oh, diumpetin. Tapi Cuman talina- kelihatan Oh, talina kelihatan. lanyard lah. Bahas itu Ada lanyard. tulisan Bumen. Iya, bumen. Ya. Bukan bumdes. Kalau bumdes di desa itu. Berakhlak gitu. Berakhlak ya. Terus Gitu. Dipakai. Cuman yang makainya gak berakhlak gitu. Karena buat apa gitu buka bersama pakai lanyard. Memang orang apal dia kondisinya pulang kerja, gak sempet ke rumah, ya. terus setelan gawe, outfit Kayak gawe. Iya, ya. Ya urusan lanyard malah simpen Kan aja bisanya dulu disimpen. gitu. Ngertiin lah. Ya. Masuk tas gitulah atau Ya, kumaha gitu. Ini Biar kan menjaga perasaan. Tapi ini sengaja Mang gak dikantongin, gak disaku gitu. Bumen di sininya. Berakhlak gitu. Husnudzon mah lupa, Mang. Ya. Karena keburu lapar. Ya, apa, bener. Kan? Siap. Karena itu bagian dari akhlak mungkin. Iya. Sangat berakhlak. Iya. Nah, orang biasanya lihat dari profilnya dulu, Mang. Kalau misalkan memang dia justru misalkan posisinya lebih rendah dari orang paling ngejawabnya sagawe-gawe gitu. Malah ente berusaha meninggi Hanya- gitu. Enggak, orang di nu bawah gitu. karena naon sih gitu, apa gitu. Da orang ge jujur kalau misalkan harus ngejawab secara literally atau pure memang aslinya orang real sebagai buruh pabrik, justru orang malu oge gitu. Ya. Nah, orang berani nyebutin buruh pabrik itu karena levelnya misalkan lebih tinggi dari orang, baru orang sengaja direndahin gitu. Selanjutnya mengmul orang nanya oke atau misalnya istilah nama prakata gitu atau statement Sudut pandang lah gitu. mana gitu ya Pandang. untuk orang-orang mungkin yang Point of view. nanya gitunya masalah pekerjaan, tapi sebetulnya mah itu teh hanya untuk adu mekanik saja gitu. Pesan deh gitu atau kata-kata hari ini lah. Buat yang suka Kata-kata nanya. hari ini. Kalau orang sih kalau berpesan bukan lebih ke berpesan, sekedar ini aja sebelum nanya sebelum nanya lihat dulu momennya, Betul. lihat dulu kondisinya, Orangnya. dan coba refleksikan ke diri sendiri. Kalau misalkan ditanya seperti itu apa gitu. Satu itu. Kedua, adapun misalkan nggak ada bahan obrolan untuk basa-basi membuka obrolan yang lain, Betul. minimal nanya kabar lah. Banyak lah tema-tema yang lain gitunya. Betul. Ya, Ya harus masalah rada sensitif untuk beberapa orang mungkin gitu kan tadi masalah pekerjaan. jangan terbebani karena kita sebagai orang Sunda yang somea, yang misalkan mengangkat ketimuran kita, Ya. terus dengan seenaknya juga kita bertanya gitu. Kan kalau nanya kabar juga kan itu untuk bisa membuka obrolan yang lain gitu. Percakapan jangan langsung ngeulti misalkan, kumaha di mana gawe misalkan kerja berapa Atau gaji berapa gitu. Mana masih gawe di pabrik kene gitu Nah, kan gitunya kayak itu gitu lah. lumayan cukup Frontal menyakitkan kan gitu. Pak. Gitu. Itu paling dari orang Maya. Jadi siapa tahu kan kita gak tahu kondisi emosinya seperti apa yang lagi nanya, yang ditanya tuh kondisi psikologinya atau dia punya masalah atau enggak. Bahkan ya siapa tahu dia ikut kumpul di sana itu ingin mencurahkan atau hanya ingin merilis stres yang ada di dalam dirinya atau dengan mungkin berkumpul. atau mungkin memang bisa jadi sebuah keterpaksaan. Misalnya contohnya Kejenuhan. dia itu sebenarnya malas atau misalnya nggak mau untuk ikut kumpul karena dia sendiri udah menyadari orang nanti bisa dibully atau ditanya gitu kan ya. Betul. Tapi dengan melewati fase-fase tadi misalnya oke lah orang menyampingkan ego orang atau menyampingkan perasaan orang akhirnya demi bertemu dengan teman-teman demi menghargai menjaga teman-teman kan dia silaturahmi maksakan lagi gitu. Dan ternyata ketika dia sudah berkorban perasaan untuk memaksakan datang misalnya ke acara itu justru kan dia oke kalau diulti kan jadinya itu. benang mental gitu Yes, kurang-kurang kasarnya dia datangnya benang mental sebenarnya. Ya Allah sampai ke teman-teman lagi justru diulti gitu kan ya. dipatahkan lagi semangatnya. Gitu. Nah itu kalau dari orang ya masalah pertanyaan pekerjaan. Nah sekarang ini
pertanyaan $1 juta, Mang. $1 juta. Yang sering Wow. dolar. $1 juta, 1 juta umat yang sering ditanyakan ketika 1 juta momen dolar tapi dolarnya kuning. yang sering Yang ditanyakan peringatannya. oleh banyak orang ketika Kumpul-kumpul reuni. kapan nikah? Nah, kan kebetulan di antara bertiga orang sudah melewati, Maneh sudah melewati. Jenis pertanyaan pun kan beda. Gitu. beda. Nah ini nih si bungsu. Ya bungsu dari Bagaimana satu meren menyikapi atas pertanyaan itu ya. Terus kesiapan mental Maneh seperti apa menyiapkannya. Terus Dan berapa kali dalam tahun keberapa? Ya, tahun keberapa? ini? Maneh ditanyain seperti itu. sekuat apa kita bisa bertahan hidup? Nah itu kan kok bisa bertahan hidup dengan pertanyaan yang seperti petir yang menggelegar di siang lobong, di siang bolong. Aduh, coba aja. Sebenarnya Mang lamun diceritakan banyak satu kalimat. Sedih kalau diceritain mah gitu. Orang gitunya. Iya. Tapi akhirnya ada dengan keadaan orang-orang itu bisa kumanya tadi bisa mengadin orang bertahan hidup di atas gempuran rudal-rudal pertanyaan kapan nikah gitu kan ya. Apalagi kumpul di tengah-tengah orang sudah menikah itu kan berat. Ya merenan ya orang tuh sebagai orang anu memang belum menikah gitunya. Itu jujur salah satu pertanyaan anu paling orang benci gitu untuk didengar gitu ya. Bahkan kemarin Mang orang sempat ngontenkan di Facebook gitunya. Orang sengaja bikin itu. OTW mudik, tolong kalau udah nyampe jangan ditanya dengan siapa saya mudik atau pulang gitu kan ya. Tapi alhamdulillah Status. bikin reels di Facebooknya. Orang teh iseng-iseng sih ya. Tapi ternyata itu teh pas orang balik sih kamarnya tidak terlalu ini sih. Berarti Mungkin ada memang notice dengan reels itu. Iya. Dan memang orang sengajanya. Dibilang sengaja ya sengaja. Kalau dibilang nggak sengaja ya iseng-iseng lah gitunya. Tapi mudah-mudahan sih. Maksudnya orangnya biar nanti terlalu shock nanti digempur beberapa rudal gitu di sana gitunya. Jadi orang sengaja bikin notice status bikin reels gitunya dengan kata-kata tadi tuh ya. Dan ternyata pas orang kemarin pulangnya Aman. Mungkin untuk orang-orang yang dia berteman di Facebook dengan orang nggak nanya gitu Mang. Termasuk keluarga besar. Cuman ada mungkin keluarga jauh gitunya misalnya Uwa Bibi itu ada beberapa yang nanya gitu. Nah, kenapa memang orang tadi ditanya seperti itu merupakan hal yang menakutkan ke orang gitunya dan orang percaya itu bukan untuk orang saja gitu Mang, untuk beberapa jutaan orang di luar sana gitu yang mungkin nasibnya sama seperti orang, usia yang sudah cukup matang gitunya, apalagi dengan ya dibilang sudah kerja gitu kan, makanya itu kan jadi apalagi gitu kan ada gua nonde gitu tinggal nikah gitunya. Nah untuk orang pribadi sih tadinya hanya bisa menjawab misalnya doakan sajanya gitu, doakan saja yang terbaik atau misalnya sambil emot gini. Itu sih gitu. Meren dosa sih maksudnya ketika orang nikah bukan sebuah dosa kan nanya gitu kan. Itu udah minta maaf, cuman ya orang bilangnya paling jauh nama doakan yang terbaik atau misalnya saya lagi fokus untuk memperbaiki diri. Walaupun sebetulnya itu cuman hanya pengalihan saja gitu ya. Tetap sih kalau jujur-jujuran mah ya dibilang tak enak gitu Bang, karena jujur dari dalam hati kecil sendiri saya sih jelema anu mung nikah gitu kan ya. Semua orang pun kalau misalnya tadi punya pilihan atau punya kekuatan untuk bisa memilih untuk menikah dengan gampang gitu ya. Sanu alim gitu, sanu enggak mau kan gitu ya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa tentu background setiap orang itu berbeda-beda gitu. Misalnya apakah dia tadi sudah siap secara mental, siap secara fisik, siap secara ekonomi, itu kan berbeda-beda gitu. Mungkin ada juga tapi kan lain bisa gitu kan ya. Ya tadi kembalilah gitu. Mungkin tadi selain berbicara masalah personalnya, ada juga yang di belakang itu berbicara tentang masalah keluarga gitu Mang. Contohnya gitunya, ayah orang dia bisa menikah walaupun katakanlah dia itu kerjanya gitu ya masih kene serabutan lah gitu, tapi kok bisa nikah gitu. Mungkin mereka itu masih didukung dengan orang tuanya gitu kan ya. Kan ayah misalnya sok senama-nama tinggal ngomong oke lah atau iraha sok bawa ka dieu dikawinkeun ku mama ku bapak cenah gitu. Tapi kan cukup pinjam KTP nanti selfie sama KTP bisa pinjol. Tapi kan untuk beberapa orang termasuk orang gitunya tidak dalam posisi seperti itu Mang gitu. Untuk orang sendiri yang orang tua bapak orang khususnya gitunya sudah nggak ada,
ya ketika orang pingin sesuatu itu harus Segalanya diperjuangkan, sendiri, segalanya. diperjuangkan ku sendiri. Jadi tidak tidak segampang tadi melihat tetangga ini geus kawin, Iya, geus kawin gitu ya. Itu tentu ya background orang tuh berbeda-beda lah gitu. Intinya rezeki memang zaman itu dengan orang itu berbeda. Dan tadi selain Cek Madin masalah rezeki emang termasuk masalah takdir mungkinnya waktu gitu kan waktu beda oke juga. gitu kan. Jadi ya ada orang pribadi sih tadi untuk orang-orang yang bertanya kapan nikah gitu ya. Orang sebenarnya sangat mengapresiasi oke sebetulnya gitu kan ya, misalnya mungkin dia bentuk kepedulian atau mungkin perhatian ke orang gitu ya, atau ya nanya-nanya basa-basi lah gitu ya. Tapi memang untuk kita gitu ya, orang mewakili mungkin Kita mana we sama Itu aja kali gue enggak. Dulur Mamang yang masih ya. mewakili klan jomblo. perhimpunan jomblo-jomblo gitu ya. Asosiasi Kalau single. bisa malah jangan ditanya-tanya gitu maksudnya. Oke. Kalaupun misalnya kita tadi mau menunjukkan sebuah perhatian cukup didoakan saja lah gitu. Jangan Betul, sampai misalnya apalagi emang sampai dibanding-bandingkan. Nah, kemarin orang kan punya adik kesini nggak kayak nah adi emang semoga budak, adi emang kawin, nah hari AA encam begini ya itulah nggak kebayangnya. Jujur orang pribadi sih kalau bisa gitu mang nggak sayang langsung nyingkah atau bisa orang boga jurus ninja kalau gitu Naruto. Jutsu. ira kawin nggak gitu Punten pamit. langsung kalau kan Mang kemana? langsung kalau kan iya gini kan anu jurus kebul gini gitu Ya hasap kalau gitu Nanti bisa diedit Mang. Kurang diedit. itu ya tadi ini nama karena ya jujur kalau kita tadi berbicara masalah keinginan ya orang pingin lah Sudut pandang maneh terhadap yang nanya atau apa yang ingin disampaikan terhadap orang yang nanya gitu. tadi gitu. Ya untuk orang yang nanya pertama tadi kalau misalnya memang mau bentuk perhatian gitu ya tadi cukup doakan saja gitu ya, jangan terlalu deep lah gitu. Kedua orang percaya gitu emangnya ketika berbicara masalah jodoh itu kan Sudah disuratkan, dituliskan. Lamun cek Sunda mah kan jodoh, pati, bagja, cilaka. Jodoh, maut atau ajal, bagja teh kebahagiaan, kecelakaan atau kecelakaan itu kan saya ngatur sudah ada garis yang ngatur gitu. Sudah skenario-nya sudah dibentuk. Jadi maksudnya itu mah rahasia Allah meureun gitunya. Ibarat bahkan aya orang oge nu ekstrim gitu mang ketika ada seseorang yang nanya kapan nikah itu sama dengan misalnya kapan maneh mati gitu ya. Kapan kamu meninggal. Itu kan sama levelnya misteri ilahi gitu kan ya lamun cek Ari Lasso mah gitu. Jadi ya itu mah tadi intinya mah berikan doa yang terbaik gitunya dan tolong untuk bisa lebih menyentuh gitu ya meraba perasaan setiap orang yang tadi mungkin ditanya apalagi masalah jodoh karena ada yakinnya dengan kondisi dia sendiri itu dia sebetulnya mungkin punya kesedihan tersendiri gitu Mang. Punya rasa sakit tersendiri gitunya gitu. Nah, ketika itu ditanya ya seperti seolah-olah membuka lukanya gitu. Korek. Dan bukan tanpa alasan kenapa kita seperti kita lihat sendiri Mang di di media sosial kan sekarang banyaknya kemarin apalagi mau lebaran kan banyak reels atau konten-konten anu seperti itu gitunya. Bukan bukan sekedar gaya unggul atau misalnya tren-tren itu. Emang itu seperti curahan lah gitu. Mewakili perasaan karena tidak sedikit emang orang pernah jujur orangnya pernah mengalami gitunya. Ketika misalnya tahun kemarin gitu kita diperlakukan seperti itu. Nah, ketika tahun sekarang mau pulang orangnya sempat mikir, alah orang tanya balik teh asa hore mikir 2 kali gitu. Akhirnya jangan sampai orang-orang yang tadi dia sekarang juga mana kan tadi semangat untuk bersilaturahmi, semangat untuk mudik gitu bertemu dengan keluarga, tapi terhalang dengan tadi perasaan orang gitunya dengan takut ditanya atau seperti apa gitu. Nah, itu ya. Kan disayangkan sekali gitu kan ya kasihan lah gitu. Jadi oke lah momen lebaran itu dianggap dengan momen bahagia aja we gitunya ulah aya anu sesuatu menyisakan tadi perasaan-perasaan anu jadi membekas gitunya atau sakit hati seperti apalah gitu orang. Iya, makanya pertanyaan kapan nikah itu bahkan bisa menjadi pertanyaan pemutus silaturahmi. Menghalangi orang jadi kumpul, reuni agama reuni sih ditanyain kieu, itu memutus, makanya dihindari kalau bisa. Iya. Tapi di orang mah setidaknya kalau kita sering ditanya kapan nikah kita bisa bisa mengklasifikasi, membedakan ada orang yang
ditanya gitu, oh video anak, oh ya tenan naon sabar. Ada yang support, tapi ada juga yang menyinyir. Ini can nikah seberapa tahun ayeuna? Nah, 27. benar. Nah, itu kita bisa mendedakan, oh ini mah orangnya baik. Nah, kita jadi nyaman. Kemudian ada orang yang malah nyinyir, kita jadi punya apa ya? Penilaian sendiri gitu. Orang ini mah harus dihindari. Jangan gabung sama orang-orang ini, gabung sama orang ini. Nah, orang gitu perasaan ketika iman nyinyir, geus tong balajeng si ieu. Toksik. Toksik lah pokoknya mah. Geus nikah pasti geus udah ketebak kapan punya anak. Nah, pasti si ieu mah nanya wae. Mere hadiah teu dijawab teh. Kuis lain naon gitu. Pas orang kawin ngado sabaraha gitu kan gitu. atau ngamplop sabaraha gitu. Udah punya anak hiji, ditanya deui. Iraha gaduh deui. Gaduh naon bojo lain. Gitu. Makanya hidup ini penuh pertanyaannya. Itu mah tipe-tipe netizen anu jayul lah gitu nya, anu julid gitu. Iya, tapi ada juga di samping orang yang mensupport. Nah, itu yang enak. Iya, memang kerasa memang orang bisa ngerasakan ketika orang misalnya kapan nikah misalnya doakan terbaik. Emang kan sok anu ngusapan gitu ke pengukurannya sing sabar ya, mudah-mudahan sing digampangkeun jodohna. Ya, itu orang lebih nerima kan ya. Berarti benar-benar mensupport, ketika dia nanya teh memang ingin tahu secara orang maksudnya perhatian ke orang gitu dengan mendoakan, dengan memberi support gitu nya akhirnya mental orangnya ya terobati lah di sana teh gitu. Oh alhamdulillah ya orang ngadoakeun ngadukung keneh gitu. Bukan tadi sabalikna nyinyir gitu. Hanya ngorek-ngorek celah untuk mendiskreditkan perasaan. Ya kan karena kita bawa emosi orang. Karena kita ketahui juga kan level kepo orang Indonesia itu paling tinggi di dunia loh, Mas. Paling berisiknya. Itu penelitian paling loh. Berisik. Yes, itu penelitian masalahnya. Kan banyak lah ya kejadian-kejadian di sosmed yang merasa resah atas kelakuan netizen kita gitu kan. Ya ini fakta gitu masalahnya gitu. Bukan hanya kita, artis juga ya kena mental itu. Yang ada artis yang belum punya anak pun tahu tuh. Netizen. Nah, sekarang apa yang maneh alami nih, Mang? Yang tadi dari pertanyaan tadi. Apa? Mana itu? Dengan dari pertanyaan horor pas lebaran gitu, nu pernah dialamin. Yang paling horor dari antara tiga itu kapan punya anak. Oke. Nah, kalau kapan nikah ya itu bisa dikantar lah. Kebetulan orang-orangnya jago ngeles. Iya. Jago ngeles. Iya. Masuk ngapripat gitu. Beda. Bahasa batin mang orang. Ngeles bahasa batin. Jadi orang masuk di les, dikelik-kelik, dibawa bercanda atau dipositifkan. Misalkan kapan nikah, cana. Oh, terus nikah acan atos digorang mana atos hoyong gitu. Oh acan nikah jadi dibawa bercanda santai we urang. Nah, tapi ada momen yang membuat maneh gedeg setelah menikah gitu. Merasa aman kan secure aman lah geus nikah sok rek nanya naon deui. Tapi ternyata tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, nah dengan situasi belum punya anak, nah baru orang geus ngaduga pasti bakal ada pertanyaan ke sana. Ira boga cucu, terus nampar acan, terus gadu putra acan, terus seberapa bulan nikah teh, nah itu kan. Nah itu sangat berat luar biasa untuk menjawabnya. Terlebih notabene di kampung istri orang, itu kampung yang subur, Bang. 1 bulan langsung, 2 bulan langsung itulah ya subur. Nah, tapi pada saat kondisi orang itu belum. Nah, mungkin satu-satunya lah di kampung itu yang lebih dari 1 tahun belum punya anak. 4 tahun lah ya, di 4 tahun. Tahun ke-4 baru namper. Nah, itu sangat yang paling bahkan rada ya. Gak apa-apa, keluarkan. Ya, udah keluar. Udah, cukup. Udah, demikian laporan. Ya bahkan bagi orang kan tadi orang notabene bisa ngeles kan. Pertanyaan bahkan kapan punya anak bisa. Nah, untuk pertanyaan ini masih bisa ngeles tuh gitu. Untuk orang bisa, tapi ini istri orang yang kena mental, yang kena batin, yang notabene seperti tidak seperti orang ya kan. Apalagi wanita memang perasaan itu sangat sensitif, bahkan mempengaruhi kepada berat badan loh. Wow. Jadi setiap malam tuh bisa sampai ke stres itu emangnya meren. Sampai ke stres, depresi gitu, sampai gitu bahkan di lingkungan gak betah di lingkungan kerja, kemudian di tetangga, jadi malas lah beli sayur di warung ini gak mau.
pasti bakal ditanya gitu kan. Bahkan pertanyaan itu nyelekit nih gitu. Can boga budak wae atau cenah gitu. Jadi seperti menghardik lah gitu bahasanya. Bukan belum, kan ramah. Tapi emang enggak langsung can boga budak. Emang langsung gitu. Langsung gitu kan biasanya ibu-ibu gitu mang. Gak semua ibu punya oknum ibu-ibu. Diperjelas. Tapi oknumnya satu desa. Ya, ada yang suka seperti itu biasa bikin malas. Ya, makanya dipilih-pilih. Gitu. Bahkan ketika ada istri orang, ketika di ruang kerja pun sama, malas sama. Kok gini bukannya mensupport malah jadi malas menghindari. Nah, makanya pertanyaan-pertanyaan orang-orang tertentu saja yang bisa meraba perasaan. Belum punya anak. Gak apa-apa, semangat ya, semangatin gitu kan. Dikasih tips namanya gitu. Tips, biar ini segini gitu. Minimal di lamun orang nanya ke orang. Acan ya kan biasanya lagi membantu ya kan. Tuh bisaun cenah. Bisa tuh tutorial aya na YouTube. Itu kan balik gitu. Ya minimal kasih tipsnya cek mana atau kasih obat kuat lah gitu. Golo. Iya gitulah. Terus waktu itu kan jadi mana gitu mang ketika ngerasa tertekan lah apalagi istri mana gitunya ketika tadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk cara apa ya menenangkan diri lah gitu ya. Apalagi ini kan posisinya bukan maneh aja, harus menenangkan istri gitu. Itu tantangan itu. Itu berat tantangannya. Itu apalagi untuk gitu. menyamakan mental orang ya kan. Orang mah bisa basi kuat lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau menghadapi pertanyaan yang lebih menyeramkan lagi. Bisa dibawa canda atau bahkan agama orang mah. Waduh. Langsung. Nabi. Kalau kendali saking kesel. Ada satu orang di tempat kerja kesel nanya eta. Can boga budak wae can. Apa nama orang Sundanya paling budak wae cenah can. Aduh itu tak dibalas. Mandul lah gitu. Pintu mandulnya dengan dibalas dengan Nabi oge teu boga budak. Ada kan? Nabi Ibrahim lama. Benar. Jadi budak. Udah usia teh buka budak. Usia sepuh kan Nabi Ibrahim itu. Nabi wae teh buka budak. Nabi Ibrahim teh buka budak henteu. Benar gitu kan. Nyari kan anak kita sampai orang men-searching lah untuk menenangkan dirinya. Tadi menenangkan diri men-searching tentang hadis anak tentang anak. Ternyata ada satu hadis ketemu paling menyenangkan, adem gitu lah. Adem lah gitu. Jadi intinya ada yang bertanya orang yang mandul itu seperti apa? Nah, orang yang mandul itu punya anak tapi anaknya tidak soleh. Itu orang yang mandul. Banyak anak tapi anaknya tidak soleh. Itu orang yang mandul. Itu mandul sebetulnya gitu. Bukan itu, orang yang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak, tidak punya keturunan. Tapi kata Nabi orang yang mandul itu dia punya keturunan mau banyak mau sedikit. Tapi anak-anak itu tidak menjadi anak yang soleh. Jadi tidak ada investasi ke orang tua. Nah itu orang keprok ningali hadis ya. Amun aya deui nu nanya teh monggo baca. Gitu. Nah itu dari orang secara keilmuan menenangkan diri dan cara keilmuan. Kemudian menenangkan istri nih ya. Itu setiap malam biasa namang. Ikut jadi nangis sebelum tidurnya pasti ada bahan atau siangnya nih curhat. Oke, kita bahas nanti malam. Baru dicurhat dengerin dulu gini-gini langsung dikuatkan. Dipersamakan mentalnya kayak pertarsan gitu neng tong antepkeun. Nah itu cara menenangkan diri. Senang akhirnya istri. Akhirnya senang. Tenang. Tenang. Lalu sampai pada akhirnya tetaplah berusaha secara medis lah. Secara medis aman. Gak apa-apa. Cuman di orang butuh waktu aja. Bukan di orang. Ya weakness. Iya kelemahan gitu. Lemah naon. Orang sering kemotoran mang. Nah itu berefek ternyata orang. Nah di sana ada ilmu. Sorry efeknya apa nih? Bentar. Kecapean karena lokasi kerja jauh ya kan dari rumah ke tempat kerja jauh dan bahkan hampir setiap hari saat itu setiap hari naik motor itu kemudian pakai celana celana memang celana dalam apa celana luar gitu maksudnya atau jeans celana jeans yang seperti jeans yang ngetat lah gitu yang sampai membuat alat pita itu kegencet. Kalau celana tuyul pasti longgar kan cuma pakai pampers.
Tapi lemu tuh Kan ngegejat. tuyul can nikah mang. Budak-budak biasa. Oh, tapi kan Ya itu. can nikah orang tapi baca. suka nyusul. Oke, terus. Nah, dia edukasinya buat dulur mamang. Oke, Nah, oke, ada edukasi di nih, posisi edukasi. seperti orang. Oke. Jadi orang nggak baca halodoc. Oke, halo. Ada usum hujan, usum halodoc. Halo, Do. Halodoc oh, ternyata itu yang sering orang lakukan teh. Emang mana suka pakai celana jeans? Celana renang juga gitu. Ini Pritz. Enggak, emang pertanyaan serius. Enggak, celana biasa, celana kantoran, cuman ngetat. Agak ngetat kantor katun celana Oke, katun biasa. oke. Nah, kemudian ditambahkan lagi kondisi orang sok duduk. Ya emang Di kalau motoran sambil rebahan, Pak. Ada yang berdiri mangkok. Tukang ojek. Kadang-kadang. Ya, iya kan memang duduk Iya, kalau sambil bermotor. duduk. Nah, itu kebanyakan duduk kemudian kerja duduk juga. Itu menurunkan kesuburan dan membuat sperma tidak baik. Ya, pada akhirnya solusinya pada seperti akhirnya apa gitu. melakukan beberapa tips yang disarankan di web itu. Berarti kemudian celana dilonggarkan. Oke, diperosotkan. Yang dibuka lagi seleting. Bukan, tapi ya beberapa tips lah untuk Berarti banyak ukurannya minum air. ukurannya dinaikin satu size misalkan. Jadi XL. Double XL. Ya kan supaya longgar. Iya betul. Jadi yang Atau tadinya enggak pakai nomor 3, sempak gitu. Supaya bergerak nomor bebas. 28 jadi 30 lah. Ya dinaikin Agak-agak beberapa longgar lah. size. Itu rahasia bang, bagus. Oh, Makanya oke. banyak ustadz yang selalu pakai sarung. Yes. Benar. Itu banyak anaknya ya. Yes. Karena Subur gitu. spermanya subur, bagus. Kualitas spermana gitu. Iya, makanya yang dianjurkan tuh memakai celana dalam yang longgar-longgar, tidak boleh sampai Ngetat gitu. ngetat gitu. Itu Oke. tidak baik ke alat si ujang. Si Ujang. Jadi bawa orang tanya naon dibawaan. Ya, Mr. P lahnya. Ya. Terus pria, pemuda. Ya. Itu. Oh, jadi ya dari sana lah udah baru beberapa dilakukan beberapa ternyata ada kesalahan-kesalahan di orang sendiri ya kan yang tidak disadari atau belum diketahui. Oke. Sisi lain Mang selain tadi di segi pakaian gitu nya mungkin kerasan Mang Adin dari segi mungkin treatment atau apa ya mungkin makanan gitu kan. Ada juga treatment. Kemudian yang treatment yang paling itu teh orang kurang minum. Kurang minum ternyata sih. Encer. Minum air putih banyak. Harus diperbanyak. Itu mengaruh juga Mang Itu ngaruh juga ternyata. Makanya ini nih bocoran sebelum menikah atau sesudah menikah itu Oke. kiat-kiat untuk Olahraga. promil itu harus dijalankan dengan baik. Bukan hanya seberang hanya main saja, tapi ada juga kiat-kiat untuk supaya mendukung gitu nya. spare mensupport. dan ovary itu menjadi embrio gitu. Kan ada juga tapi gak jadi ya kan, pecah atau gak jadi. Nah itu karena kurang zatnya kurang kuat. Oke. Itu. Berarti memang promil itu tidak hanya dilakukan di istri, kita juga sebagai laki-laki harus ikut juga. Iya, kadang sel telurnya bagus tapi sel sausannya enggak bagus. Sel spermanya kurang bagus gitu. Ini sudah bagus, ini kurang baik, Pak. Harus sama-sama bagus. Seimbang gitu. Seimbang gitu. Nah, barulah ketemu sama apa tuh? Apa? Halodoc. Bukan. Sensitif. Garis 2 dengan doa. Nah, itu baru. Oke. Ternyata setelah medis dijalankan, oke, bagus. Jalur Saat doa itu oke udah, gitu. nah sperma oke lah. Tapi ternyata masih belum juga. Nah, ada sisi lainnya yang tidak tersentuh sama medis. Jalur langit gitu Mang. Jalur langit, Benar. betul. Dengan doa, dengan jalur dengan termasuk istri itu. Apa? Fisik. Psikis itu harus dibuang. Negatif itu harus dibuang, harus memaafkan. Bahkan tipsnya di dalam di tutorial apa? Terapi pertama itu harus menyebut saya bersyukur sudah ini, saya bersyukur sudah ini. Jadi mengeluarkan detox negatif di dalam jiwa. Sama Sugesti pikiran ya. negatif, Jadi saya pikiran-pikiran bersyukur negatif kemudian gitu. memaafkan orang yang sudah menyakiti, memaafkan, membebaskan. Membersihkan Itu diri itu, ngefek, Mang. Mang. Istri jadi lebih menerima. Kemudian orang juga Berdamai. sama, suami istri harus berdamai. Nah, dari perasaan positif itulah itu Saling bisa menguatkan ya. terbentuk menjadi janin. Nah, itu nanti ke dulur mamang apa, Mang? Itu garis 2 doang dengan doa. Adalah searching GDD, nanti ya. garis 2 dengan Itu di doa. mana di Instagram, Di Instagram. YouTube? Instagram ada, di Instagram paling concern. Tapi itu nanti ketika sudah mendaftar register di WA.
Bayar nggak? Enggak bayar. Atau harus Gratis. beri madu biasanya? Nah, itu biasa Atau ngajak 2 orang minimal. Enggak, ngajak 2 RT. Dapat bonus 100.000 per bulan. Atau bisa Itu umroh banyak, gitu. banyak testimoninya, ada yang 10 tahun belum punya anak udah punya anak. Oke. Itu percayanya ke sana. 15 tahun punya anak punya anak. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Mang Adin tadi tentu bisa menjadi informasi dan juga bisa jadi bahan untuk referensi lah gitu Referensi. ya. Bagaimana tadi untuk dulur Mamang yang mungkin kebetulan di saat ini masih berjuang untuk memperjuangkan garis 2 gitu kan ya. Nah, tadi tidak ada salahnya tadi secara medisnya ditempuh, kemudian tadi non medis juga ditempuh tadi dengan jalur langit gitu. Mudah-mudahan tadi ya bisa wasilah gitu kan ya. Dan teman-teman pun atau dulur Mamang pun tadi tetap masih bisa survive kuat gitu kan ya. Karena memang yang mengalami tadi mungkin keterlambatan atau mungkin susah dapat anak itu bukan dulur Mamang saja, banyak lah gitu. Bahkan tadi kalau kita lihat dari contoh Nabi pun Nabi Ibrahim kan itu di usia senja kan ya beliau itu. Belum punya Tapi anak. alhamdulillah ketika sudah waktunya gitu ya, itu akhirnya sama Allah diberi kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan tawakalnya dulur Mamang semuanya dengan ikhlasnya menjalani terus berusaha itu bisa membuahkan hasil lah di masa yang akan datang begitu. Itu, tapi yang harus ditekankan adalah kewajiban kita ikhtiar. Jangan sampai ada keyakinan wah ikhtiar kita sudah maksimal, tapi Allah gak ngasih. Oh berarti itu kita gak ada rezeki untuk punya anak. Karena anak itu kan ujian. Gak punya anak ujian kesabaran. Punya anak pun ujian kesabaran dalam mendidik, mengurus. Iya, kata kalau misalkan kita punya anak mau 1, mau 5, mau 7, kalau anaknya tidak berhasil, tidak sukses, tidak menjadi anak soleha, maka itu dikatakan mandul. Makanya orang justru baru tahu itu tadi, Bang. Istilah baru itu tahu, baru mandul. tempe. Mandul sebenarnya itu gitu maksudnya. Itu makanya. Jadi gak ada bekal yang harus dipetik gitu nantinya. Ya, makanya kita ujiannya sama ya. Baru 1 nih anak nih. Ya. Itu ujiannya sampai bagaimana menjadi anak yang soleh dan soleha. Benar. Oke. Terus kembali tadi ke pertanyaan awal. Seperti ke orang tadi kamarnya gitu ya. Untuk mungkin ada prakata dari Mang Adin untuk orang-orang ini. Untuk orang-orang yang bertanya gitu ya. Bagaimana itu? Ya, untuk orang-orang yang misalkan orang menggolongkan dua kelompok orang yang bertanya kapan punya anak itu. Yang satu biasanya ingin punya kabar kapan punya anak, terus gaduh anak tacan. Kalau sudah gaduh istri pamaget gitu kan biasa namanya. Tapi kan ada juga orang yang sentimen yang tadi kan nyinyir. Nah, untuk urusan anak itu biasanya tidak gampang. Tidak gampang, tidak susah. Walaupun ya membuat tersenyum pada sesudahnya ya. Tapi kalau tidak berhasil kan jadi merem. Itu untuk urusan punya anak itu sama dengan misteri dikasih atau tidak dikasihnya sama Allah itu ya misteri juga ya kan. Iya, semua ada ujiannya. Kalau misalkan belum punya anak berarti ujian untuk lebih bersabar, kemudian lebih memantaskan diri. Walaupun sudah punya anak berarti itu ujian juga disupport. Oh mudah-mudahan bisa mendidik ya. Nah tuh, jadi untuk dulur Mamang, untuk kepada pihak-pihak yang terkait kayak dinas tertentu gitu. Tolong untuk mencoba meraba perasaan terlebih dahulu lah gitu. Jangan sampai menjudge lah. Jangan sampai Anda ini poinnya, jangan sampai menyamakan diri Anda dengan orang yang lain. Anda tanyakan. Bahkan ada itu orang yang membandingkan anjena orang udah punya 3 anak, orang belum. Nah itu disampaikan, orang malu-maluan compare-nya. Jangan sampai seperti itu. Karena rezeki orang beda-beda. Itu mungkin Bang ya yang bisa kita bahas di untuk closingnya ya. Untuk closingnya nih. Dari pertanyaan kapan nikah, kapan punya kerja, kapan punya anak. Tapi kita seharusnya tidak boleh takut sama pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang bisa dijawab. Tapi ada pertanyaan yang harus kita siapkan jawabannya. Apa? Man rabbuka.